Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPS. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memahami dan mempelajari materi letak dan luas Indonesia. Pada materi letak dan luas Indonesia mencakup 3 materi, yaitu 1. Komponen-komponen peta, atau bisa dikatakan unsur-unsur peta. Yang kedua, yaitu letak geografi Indonesia. Dan yang ketiga adalah letak astronomi Indonesia. Ya, baik. Sekarang anak-anakku semua, apakah itu peta? Ya, betul. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan memakai skala. Untuk dapat membaca peta dengan baik, perlu diketahui terlebih dahulu komponen peta. Baik, kita akan membahas tentang unsur-unsur atau komponen-komponen peta. Komponen peta itu ada 4. Yang pertama kita bahas adalah judul peta. Judul peta mempunyai manfaat untuk menunjukkan isi dari suatu peta. Misalkan saja judul petanya adalah peta pemakaian lahan di Indonesia. Dilihat dari judul peta tersebut, maka bisa diketahui bahwa isi dari peta tersebut adalah sebaran pemakaian lahan yang ada di Indonesia yang dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, hutan, dan lain sebagainya. Pada peta tersebut, terdapat judul peta Provinsi Jawa Tengah. Komponen peta yang kedua adalah skala peta. Skala peta berfungsi untuk menunjukkan perbandingan jarak antara yang ada di dalam peta dengan jarak yang ada di lapangan, yaitu jarak yang sesungguhnya. Misalnya, di peta tertulis skala 1:1 juta, ini dapat dibaca atau berarti bahwa 1 cm di peta mewakili 1 juta cm atau 10 km di jarak yang sesungguhnya. Skala peta ada 2 macam, yaitu skala angka dan skala garis atau disebut juga dengan grafis. Skala angka merupakan perbandingan yang berwujud angka, misalnya 1:1 juta. Skala tersebut merupakan satu satuan jarak pada peta mewakili 1 juta jarak sebenarnya di lapangan. Yang kedua adalah skala garis atau grafis. Skala peta yang mempunyai bentuk garis dengan menggunakan ukuran tertentu, contohnya skala garis, seperti yang contoh tersebut. Apabila skala garis tersebut ditulis dalam skala angka, maka skalanya adalah 1:1 juta. Komponen peta yang ketiga adalah orientasi utara. Pada umumnya, peta mempunyai orientasi arah utara, yang mana orientasi utara tersebut disimbolkan dengan anak panah. Bentuk anak panah tersebut bervariatif bentuknya, sedangkan penempatannya adalah di kolom legenda atau penempatannya pada ruang yang kosong di muka peta. Komponen peta yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah merupakan tanda khusus pada suatu peta yang dapat mewakili objek yang dipetakan, yang mana dengan simbol tersebut, bagi orang yang melihat peta akan mudah dalam memahami isi dari peta. Macam-macam simbol peta yaitu 1. Simbol titik, 2. Simbol garis, 3. Simbol warna, 4. Simbol area, 5. Garis koordinat, 6. Inset, 7. Legenda,
dan yang kedelapan adalah sumber peta. Marilah kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah simbol titik. Pada simbol titik mempunyai bermacam-macam bentuknya, misalnya berbentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Berikut contoh simbol titik, perhatikan di dalam layar PowerPoint tersebut. Di situ tertera ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten kota, kecamatan, gunung api tidak aktif, gunung berapi, pelabuhan, dan bandar udara. Berikutnya adalah simbol garis. Pada simbol garis bisa digambar dalam bermacam bentuk dan juga ukuran. Ketebalan yang mana ketebalan garis bisa diatur sesuai dengan kaidah-kaidah dari perpetaan. Silakan diperhatikan. Berikutnya adalah simbol warna. Dalam simbol warna, tidak semua warna bisa dipakai untuk objek-objek tertentu karena ada aturan dalam perpetaan. Sebagai contoh, warna perairan, sungai, danau, dan laut menggunakan warna biru. Untuk jalan itu menggunakan warna merah, dan lain sebagainya. Untuk warna ketinggian dan kedalaman, dibuat sesuai dengan objeknya yang menggambarkan adanya perubahan secara teratur. Sebagai contoh adalah untuk kedalaman laut menggunakan warna biru dengan tingkat perubahan warna yang teratur dari warna biru terang ke warna biru gelap. Baik anak-anak, perhatikan simbol warna tersebut. Di situ ada dua jenis simbol warna, artinya adalah simbol ketinggian dan simbol kedalaman. Berikutnya adalah simbol area. Objek yang digambarkan pada peta umumnya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Contohnya untuk area persawahan, digambarkan berbentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat adanya simbol tanaman padi. Perhatikan gambar simbol area tersebut. Di situ tertera danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur. Selanjutnya adalah garis koordinat. Perhatikan peta tersebut. Dalam garis koordinat merupakan garis khayal yang terdapat pada peta yang berupa koordinat peta yang terdiri atas bentuk garis lintang dan garis bujur. Manfaat dari garis koordinat sebab dapat menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menunjukkan karakteristik pada suatu tempat atau wilayah. Berikutnya adalah insert. Pengertian insert adalah peta kecil yang terdapat dalam suatu peta dalam rangka untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Dalam gambar tersebut adalah gambar Provinsi Jawa Tengah. Perhatikan gambar tersebut. Selanjutnya adalah legenda. Legenda merupakan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Dengan legenda, pembaca peta akan lebih memahami mengenai objek yang ada pada wilayah yang dipetakan tersebut. Perhatikan gambar keterangan simbol legenda tersebut. Berikutnya kita pelajari sumber peta. Perhatikan gambar tersebut. Maksud dari sumber peta adalah orang atau lembaga yang membuat peta, sehingga dengan mengetahui dari pembuat petanya akan dapat menilai kualitas dari peta tersebut. Ya, berikutnya anak-anak kita pelajari tentang letak geografi Indonesia. Perhatikan gambar peta tersebut. Letak geografi Indonesia adalah kedudukan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain di sekitarnya.
Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik, selanjutnya adalah kita pelajari letak astronomi. Perhatikan gambar peta tersebut. Letak astronomi adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Baiklah anak-anak, kita pelajari sekarang yaitu pengaruh letak geografi dan letak astronomi Indonesia. Baik, sekarang pengaruh letak geografi. Pengaruh letak geografi Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua adalah 1. Jalur perdagangan dunia antara negara Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Yang kedua, Indonesia berada di jalur perdagangan dunia. 3. Terjadi interaksi sosial antar pedagang. 4. Adanya pengaruh budaya, sosial, dan politik. Berikutnya adalah pengaruh letak astronomi. 1. Menjadikan Indonesia berada di iklim tropis. Kedua, menjadikan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Demikian penjelasan dari Ibu Guru tentang letak dan luas Indonesia. Terima kasih.